Masyarakat sering bilang keramat itu memang benar, Pak. Benar, Pak. Di mana kekeramatannya, Pak? Ya, istilahnya itu, Pak, kalau masalah datuk ini, kelebihan dia itu, Pak, asal orang berkunjung, niatnya bagus, Pak. Ini masalah rezeki dan masalah istilahnya mau naik pamor diri gitu, Pak, untuk kelebihan diri itu, Pak. Tapi kalau untuk bawa yang ketidakbenaran dia tidak mau, Pak. Iya. Halo semua, selamat datang di Dori TV. Go, jurnalisme digital yang tajam, hangat, dan inspiratif. Mohon bantu subscribe, like, dan share video ini. Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih Belambun. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, hari ini perjalanan saya cukup melelahkan. Tentu bagi masyarakat Jambi tahu dengan Desa Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi. Nah, perjalanan hari ini bersama tim peneliti sejarah dari Pudas dan yang lain-lain. Setelah melakukan perjalanan ke makam keramat Pangeran Aji atau Pangeran Tabun, maka perjalanan kami hari ini diakhiri dengan kunjungan ke makam Rajo Pijoan. Ternyata Pijoan yang kita kenal sebagai desa yang terletak di pinggir jalan lintas Sumatera ini tidak hanya sekedar nama desa, tapi memiliki nilai sejarah yang amat tinggi. Dan di sini ada makam Rajo Pijoan. Nah, seperti apa makam itu? Mari kita saksikan bersama orang-orang hebat di depan saya ini. Mereka yang sangat peduli dengan sejarah Jambi. Alat tradisional penumbuk padi di zaman dahulu itu seperti ini sebelum ada helar. Ini terbuat dari bulian, kayu bulian. Jadi dikerjakan oleh dua orang ini paling tidak. Lesung, bukan lesung pipit, lesung padi. Belum bisa, Pak. Bukan hari kan? Malamnya. Jadi sekarang kalau kita buka ini, saya baca cerita di sini. Kita di dalam, udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah ini adalah punya orang tua saya, Pak. Raden Haji Ismail. Itu bapak kandung saya, Pak. Nah, berarti bapak saya waktu membuat rumah ini di zaman Jepang, Pak. Tahun berapa itu? Nah, kalau tahunnya saya lupa tuh, Pak. Pokoknya di zaman Jepang gitu, Pak, sebelum merdeka gitu, Pak. Berarti Jepang masih menjajah gitu, Pak. Nah, Raden Ismail waktu itu sebagai apa deh? Dia sudah waktu itu sudah jadi kepala desa atau kepala kampung? Kepala kampung, Pak. Kepala kampung. Terus? Waktu itu sudah kepala kampung, Pak. Nah, sudah setelah itu sekitar tahun 71-72 orang tua saya berangkat ke Mekah, Pak. Dia ke Madinah, dia tiba di Madinah, dia meninggal, Pak, nggak pulang ke Jambi. Jadi akhirnya rumah ini anak-anaknya lah yang nunggu.
Pas terakhir anak-anak kakak-kakak saya sudah punya rumah semua. Terakhir rumah ini nggak ada yang ngurus lagi, gitu kan Pak. Tinggal Bapak Terakhir, sendiri? Saya lah yang mengurus Pak. Sampai sekarang Sampai Bapak sekarang, tinggal sendiri? sampai sekarang Pak. Boleh diceritakan struktur bangunannya dari apa bahan ini? Kayu apa? Kayu bulian atau tembesu? Kayu alam semua Pak. Berarti bulian ada Pak, tamsu juga ada Pak, sudah tuh kayu meranti juga ada Pak. Jadi kayunya udah campur-campur Pak. Tapi yang jelas kualitas kayunya kelas nomor 1 itu Pak. Di zaman itu inilah rumah paling bagus kali ya? Nah kalau di zaman itu Pak, inilah rumah yang paling bagus di tahun itu Pak. Nah itu. Siapa tamu-tamu penting yang pernah ke sini Pak? Yang pernah tamu-tamu penting waktu itu Pak, Gubernur terakhir ada RM Ahmad Librata Pak. Sudah itu Komandan Korem Pak. Di sini juga. Tahun-tahun berapa itu? Itu saya nggak lupa. Waktu itu saya masih sekolah, masih SD kelas 1 kalau nggak salah itu Pak. Waktu itu Pak. Waktu itu saya masih ingat, berarti saya belum sekolah. Dan benar zaman itu Pak, ada Dr. Muhammad Atta itu datang mencari bapak saya di sini. Oh, singgah lah ya? Maksudnya singgah, bukan tidur di sini enggak Pak. Bertamu lah ya? Dia bertamu mencari rumah bapak kepala saya. kampung ya? Kepala kampung. Nah di terakhir di tahun 71, itulah Komandan Korem datang ke sini, dia berfoto sama bapak saya. Di waktu itu orang mengadakan acara pelatihan di sini Pak. Dapat pelatihan, itu terakhir lah. Karena bapak saya meninggal tahun 72. Termasuk yang di depan ini pasar itu Pak? Itu zaman itu zaman Belanda itu Pak. Oh, berarti duluan itu daripada ini Pak? Iya Pak. Itu pasar Pak. itu pasar? Pasar itu Pak. Belanda sudah bikin itu pasar itu Pak. Memang pasar dulunya, pasar Belanda. Memang orang tua saya bikin pasar di sini itu Pak. Pasar itu cuma hari Jumat itu Pak yang ini orang kalangan. Sampai sekarang enggak lagi? Sekarang enggak lagi Pak. Terakhir kapan itu digunakan? Ini terakhir tahun pasar ini terakhir ya sekitar tahun 90-an masih lah Pak ya? Enggak Pak, tahun 80 enggak ada lagi Pak. Oh, enggak ada lagi ya? Iya, berarti 70-an lebih itu Pak. Sudah banyak pasar baru lah yang bagus bagus ya? Ya? Pasar baru gitu Pak, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena Bapak yang menanya masalah
pemakaman tempat ini. Inilah Pak, pemakaman Raden Adi Kusuma. Nah, bergelar. Nah, yang bergelar itu yang digelar orang Pangeran Tambun inilah Pak. Oh, itu. Jadi bin Mas'ud Badarudin Pak. Ya, jadi bin lagi Sultan Ahmad Zainuddin. Oh. Berarti Sultan Ahmad Zainuddin itu adalah kakeknya Pak. Oh. Ya. Jadi Datuk ini bergelar di sini itu Ketepanggungan Suto Dilago, Singo Dilago, Pijuan Pak. Di waktu itu dia langsung merangkat jadi raja, jadi sultan Pak. Di Pijuan Pak. Di Pijuan. Ya berduanya di Pijuan Pak. Ada. Jadi ya, hubungannya dengan Sultan Taha jauh di atas ya. oh jauh Pak. Jauh. Jauh. Hubung Pakai dengan buyut Sultan. lah ya. Iya. Jadi Datuk ini Pak sama Datuk Sultan Taha itu Pak. Istilahnya adik-beradik, cuman lain ini Pak, lain ibu. Oh, sama kakeknya Sultan Taha nih Ya. adik-beradik. Iya, tapi Datuk yang paling tua Pak. Oh. Jadi Datuk ini orang tuanya Mas'ud Badarudin, dia punya anak ini Pak, Pangeran Nadi. Nah, ini anak yang tertuanya Pak. Sudah itu Sultan Ahmad Zainuddin punya istri lagi Pak. Itulah Muhammad Muhyiddin, Datuk Sultan Taha itu Pak. Iya. Nah jadi ini paling tua nih Pak. Itu. Pak, melihat dari kondisi makam ini kan ada sesuatu sepertinya agak unik atau apa. Kok bisa pada gundukan tinggi? Memang masyarakat yang membuatnya seperti itu dulu atau memang ada keajaiban yang bisa diceritakan? Ya, jadi kalau sepengalaman saya Pak, gitu Pak ya, selama 40 tahun saya berlokasi di sini Pak, tidak pernah lupa saya tempat ini Pak, berarti selama 40 tahun dari saya keluarga saya Pak, adik-beradik ataupun sepupu saya yang mengurus Pak. Jadi pengalaman saya 40 tahun itu sudah luas lah untuk masalah pemakaman sini Pak, pemakaman Pangeran Adi sama pemakaman anaknya Raden Suryo yang di seberang sana Pak. Dan juga termasuk anaknya Pangeran Puspojaya Ningrat yang sebelah ujung itu Pak. Bapak bagian dari keturunannya kan? Iya Pak. Jadi juru pelihara juga. Juru pelihara. Termasuk saya juru pelihara, juru kunci itu Pak. Yang pengolahan ini Pak. Jadi seolah-olah saya pengolahan ini Pak, memang istilahnya ya saya ceritakan sedikit Pak ya. Iya. Ada pengaruh ke jiwa saya Pak. Bisa diceritakan Pak, apa kira-kira contoh? Ya contohnya ibaratnya tempat Datuk ini Pak, udah semak, udah hutan, itu ada kontak batin ke saya harus membersihkan ke sini Pak. Walaupun saya di Jakarta Pak, pulang saya Pak. Gitu Pak. Untuk membersihkan ini. Iya, untuk membersihkan ini. Maaf Pak, katanya sebagian besar masyarakat ini dikeramatkan juga. Iya. Jadi sebenarnya Pak, saya nggak boleh sebenarnya itu Pak. Yang mengatakan ada kelebihan dari keturunan saya itu sebenarnya saya nggak boleh Pak. Tapi karena Bapak bertanya hal itu, karena masyarakat sering bilang keramat itu memang benar Pak. Benar Pak. Di mana kekeramatannya Pak? Ya, istilahnya itu Pak, kalau masalah Datuk ini, kelebihan dia itu Pak, asal orang berkunjung, niatnya bagus Pak, ini masalah rezeki dan masalah istilahnya mau naik pamor diri gitu Pak, untuk kelebihan diri itu Pak. Tapi kalau untuk bawa yang ketidakbenaran dia tidak mau Pak. Iya. Karena terakhir Datuk ini saya ceritakan Pak, dia sudah pakai serban Pak. Ya, itulah saya kasih kunci itu Pak. Dia tak pakai serban, orang mungkin sudah mengerti artinya Pak. Sudah banyak yang datang ke sini dari luar Pak mungkin? Alhamdulillah Pak, semenjak dari dulu sampai saat sekarang ini, pas-pas sekitar 1 tahun 2 tahun ini, alhamdulillah Pak, ya sampai ke luar negeri sudah Datuk sudah dikenal Pak. Sampai ke orang Singapura sudah pernah ke sini, gitu. Orang Hong Kong juga sudah pernah ke sini. Terbukti kekeramatannya. Alhamdulillah Pak. Jadi istilahnya begini Pak. Jadi orang datang nemuin saya, bisa nggak Pak? Saya sakit. Ya gitu. Ataupun saya ini ada masalah ini. Jadi ya saya bantu Pak. Yang ada petunjuk dari saya Pak. Allah memberi petunjuk pada saya Pak. Saya bantu. Nah di dalam saya bantu itu Pak, saya kasih tahu. Apabila nanti kamu bisa sembuh ataupun berhasil apa tujuan kamu harus datang ke tempat leluhur saya. Mau tidak? Mau Pak. Saya bawa ke sini. Tapi alhamdulillah berhasil semua Pak. Jadi Bapak bilang, kenapa pemakamnya ada keanehan? Kok tanahnya bisa naik? Nah, kok tanahnya bisa naik? Naik sendiri ini Pak. Nah, jadi Pak, tidak. Di waktu istilahnya itu dari bapak saya dulu Pak. Kan almarhum bapak saya kan, saya masih kecil-kecil. Ini sudah dirawatnya Pak, tapi dia menyuruh orang lain. Nah ini naik, tanah ini sudah mulai ini Pak. Mulai naik. Tapi yang puncak itu belum Pak. Puncak. Nah terakhir, di waktu bapak saya meninggal, saya kan masih kecil itu Pak. Masih kelas 5
5 SD, kelas 6 SD. Saya kan belum pengolahan, Pak. Nah, tentu jadi hutan sini, Pak. Jadi hutan. Nah, setelah jadi hutan, pas saya umur 20 tahun, saya mulai pengolahan ilmu gaib, Pak. Terus saya selusuri di mana tempat-tempat keramat, keturunan itu saya cari semua, Pak. Jangankan di Pijuan, sampai ke Jangkat, sampai ke Morobus, pokok saya ratoin, Pak. Oke Pak, pertanyaan sederhana saja. Kenapa makamnya di sini Pak? Ya karena dia memang asli keturunan orang sini, Pak. Pijuan. Pijuan, karena perumahannya di sini, Pak. Tepi sungai. Tepi sungai. Pijuan ini. Iya. Dan istananya katanya dulu ada di sini. Iya, di sebelah nih, Pak, istananya, Pak. Tapi udah habis lah ya. Nah, udah habis, Pak. Puing-puing kali ya. Iya. Nah, jadi terakhir cerita ini tadi, Pak, itu setelah itu saya ketemu ini, Pak. Saya bersihkan lagi, Pak. Nah, belum sampai setinggi itu naik itu naik lagi, Pak. Iya. Saya rawat, Pak. Itu dirawat, Pak, dia naik, Bisa naik Pak. sendiri. Iya. Nah, terakhir saya perhatikan nih sebelah kanan nih, mau naik lagi nih, Pak. Itu saya rawat lagi. Oh, yang gundukan kecil. Nah, benar, sudah nampak. Dulu belum ada itu, Pak. Batu nisannya. Dekat batu besan yang sini. Ini batu gunung kayaknya ya, Pak. Ini batu alam, batu gunung, Pak. Iya. Oke Pak. Ada lagi Pak yang ingin Bapak tambahkan yang lebih penting gitu Pak? Yang diketahui oleh masyarakat, perlu diketahui oleh masyarakat. Nanti saya akan tanya sejarawan kita dari aspek sejarah. Ya. Menyambung cerita dari Datuk Bujang tadi bahwa Pangeran Tabun adalah anak dari Sultan Mahmud Mas'ud Badarudin. Nah, beliau dulu pernah akan jadi sultan. Di waktu masih kecil kan yang jadi sultan orang tua beliau. Nah, waktu itu kan masih kecil berpindahlah jabatan sultan itu ke Pangeran Danting. Iya. Yaitu masih saudara dari Mas'ud Badarudin, ya. Adik tirinya. Jadi satu bapak beda ibu. Nah, tapi setelah Pangeran Tabun ini dewasa, harusnya kan ke Pangeran Tabun. Tapi kemudian tidak jadi, entah apa sebabnya. Yang menjadi Sultan satu adalah anak dari Pangeran Danting. Nah, jadi raja yang ya tidak jadi raja. Karena mungkin ada masalah sesuatu di kerajaan. Nah, beliau tidak jadi raja. Yang harusnya yang jadi raja pengganti Pangeran Danting adalah beliau. Oh. Nah, itu. Apa penyebabnya sehingga tidak jadi raja waktu itu? Pak? Ya, Mungkin dari catatan sejarah atau apa? itu kalau detailnya Belum begitu belum jelas Pak, begitu ya? jelas. Tapi jelas beliau masih kecil. Iya. Karena masih kecil tidak bisa memerintah. Kemudian yang jadi raja adalah saudara dari bapaknya. Nah, tapi setelah dewasa harusnya berpindah pada Pangeran Tabun. Tapi yang menjadi raja kemudian adalah anak dari Pangeran Danting. Iya. Terus ke bawah nanti sampai terakhir Sultan Syaifuddin. Jadi memang masih ada hubungan keluarga. Dari Pak Yusdi. Ya, baik, terima kasih. Saya mungkin lebih kepada melihat dari keadaan alam ya. Dulu sungai Pijuan ini kan melingkar. Nah, itu yang saya menarik. Ya, Pak. melingkar. Jadi apa hubungan Sungai Pijuan Ya. Jadi dengan ini gitu? ya, jadi sungai Kaitannya Pijuan ini dengan melingkar dan di sini ada istana, kemudian ada makam, kemudian kita lihat juga ada tanaman-tanaman yang umurnya juga 200-an tahun seperti tanaman duren. Ini yang sangat menarik ya untuk kita telusuri karena tidak mungkin tempat tinggal istana itu di dekat jalan. Sebab kalau kita hampir 1 kilo dari sini, kita akan melihat dulu ada jembatan tua, kemudian ada pasar. Jadi sangat strategik tempat ini. Biasanya dulu itu kan transportasi lewat sungai. Iya, termasuk sungai. Orang dulu kan berdagang itu menggunakan sungai, lalu sampai ke Sungai Batanghari yang lebih luas. Bahkan sungai ini juga jauh ke hilir sampai ke hulunya. Bahkan katanya ada sampai di daerah Medak sana ya, dia jauh. Katanya Sungai Pijuan ini penuh Ya. nilai histori ya. Jadi histori, maksud kayak supaya juga masyarakat tidak mencemari lingkungan. Ada pabrik-pabrik di situ juga, karena ini juga digunakan oleh masyarakat kita untuk mata pencarian memelihara ikan. Nah, luar biasa kalau juga daerah ini untuk dijadikan ya barangkali dilestarikan Kawasan kembali. wisata sejarah ya. Wisata sejarah, mungkin ya dimantapkan lagi cagar budayanya. Jalannya ya dibagusi gitu ya. Tidak seberapa lah. Untuk hari ini kami menyentuh hati pemerintah. Ada bargaining positionnya, ada rasa ingin memilikinya. Bahwa Jambi ini kaya dengan sejarah dari perjuangan para kesultanan kita. Dan kalau kita kembali tadi dari sejarah nasional, Jambi itu urutan kelima dalam perjuangan. Dan ini luar biasa memang.
Jadi jadikanlah ini sebagai muatan lokal untuk nanti mahasiswa kita. Apalagi ini tidak jauh dari universitas ya. Ada universitas ternama, ada Universitas Jambi, ada Universitas Islam Sultan Taha. Nah itu bisa mungkin dijadikan sebagai kalender nasional atau kalender daerah, kunjungan-kunjungan seperti ini. Untuk kembali mengenang perjuangan-perjuangan para pendahulu kita yang ikut memberikan berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia sampai hari ini kita nikmati. Jadi cagar budaya sekali lagi Pak sampaikan. Saya lihat tidak ada tulisan cagar budaya di sini. Oleh karena itu kita menyentuh ya pemerintah, BPCP atau cagar budaya untuk membuat satu pelang di sini Pak. Ada tulisan atau penyelamatan. Kan tidak tahu orang seperti itu. Nah itulah kita minta mungkin kepada yang punya ya kepentingan di sini oleh pemerintah untuk bisa membuat tulisan-tulisan itu ya. Hari ini masih bisa selamat karena keturunannya masih ada. Ya, keturunan masih ada. Besok udah tahu kita kan. Betul. Tahu datang perusahaan besar sini kan. Iya, iya itu anunya. Jadi perusahaan perkebunan misalnya gitu. Bisa saja susah menjadi pabrik di sini karena alur Sungai Sungai Pijuan bisa digunakan untuk transportasi. Nah, ini kita jangan sampai nanti ini menjadi terbalik lah, kita mencintai lalu tidak dengan pabrik sebagainya dikuasai oleh orang-orang tertentu. Kita bukan kita bukan kita bukan anti pembangunan, silahkan, tetapi ini harus kita lindungi. Saya kira itu. Terima kasih. Dari Ibu Pia, dari sisi ininya apa kira-kira? Ini sudah mengobservasi, meneliti, bahkan sudah mulai melakukan eskapasi sepertinya nih. Tusuk sana, tusuk sini. Ibu pakai itu, Bu. Iya, susah pula di mana ini taruhnya. Jadi saya hanya melengkapi dari keterangan dari Pak Ujang dan Pak Yusdi bahwa sangat menarik sekali situs yang ada di wilayah Pijuan ini. Kita sudah melihat banyaknya wilayah-wilayah yang diduga itu adalah situs cagar budaya, karena di situ ada semacam kanal purba yang kita temui tadi, yang disebut orang sebagai benteng. Kemudian ada juga ini sangat menarik pemakaman dari Pangeran Tabun ini, karena seperti dia menapo, ya? Seperti menapo. Kita belum tahu juga. Tadi sudah dipakai geolistrik, ternyata di bawahnya itu ada air juga gitu kan. Cuman kita ke atasnya belum tahu juga kandungan apa yang ada di atas pemakaman. Nah, Pangeran Tabun sendiri sebenarnya adalah anak dari Sultan Mas'ud Badarudin. Ke atasnya tuh pasti ke Putri Pinang Masa. Ya, bukan Mahmud. Mas'ud Badarudin. Pelembang bilang Mahmud pula. Mas'ud Badarudin. Kemudian beliau ini dirajakan di daerah Sungai Tabun. Sungai Tabun itu adanya di Tebo. Jadi luas wilayah kekuasaan itu mungkin sampai ke Pijuan gitu. Jadi ada kaitannya dengan Tebo ini. Karena dia disebut dengan Pangeran Tabun kan. Nama kerajaannya itu Kerajaan Manggatal. Jadi Sungai Manggatal itulah tempat istana kerajaan dari Pangeran Tabun. Kemudian anaknya barulah pindah ke Pijuan. Tapi kita belum sampai ke penelitian yang maksimal, karena ada dua timeline ini yang namanya Rajo Pijuan. Yang pertama Sunan Muaro Pijuan itu merupakan anak dari Putri Panjang Rambut Pak Yusdi. Itu timelinenya sekitar tahun 1400-an. Beliau adalah adik dari Putri Pinang Masa, Rajo Jambi yang pertama gitu ya. Nah, yang kedua, timeline kedua itu adalah Rajo Pijuan yang anak dari Pangeran Tabun. Rajo Pijuan ini kita nanti ke ini ya, ke makamnya juga yang ada di sekitar kawasan ini. Makam siapa tuh? Makam Rajo Pijuan, anak dari Pangeran Tabun. Ya itu. Nah, kemudian itu tadi yang Pak Yusdi disebutkan bahwa di sini ada banyak tanaman purba, dan kami juga melihat adanya banyak tumbuh-tumbuhan seperti bambu. Bambu itu kan memang tempat endemik lah, tanaman endemik yang ada di sekitar pemukiman purba ya. Biasanya ada di candi-candi atau candi-candi yang terkubur itu biasanya banyak tuh ditemukan bambu gitu sekitar kanal atau sekitar kawasan perjanjian atau kolam-kolam gitu. Demikian itu Pak. Ada tambah sedikit lagi yang tadi lengkapnya. Sebagai tambahan, anak dan cucu Pangeran Tabun ini turut berjuang bersama Sultan Taha melawan Belanda.
Jadi misalnya Pangeran Uyut, nanti kita akan lihat makamnya, dan kemudian ada anaknya Raden Ahmad, Raden Hamzah, dan kemudian Ratu Mas Rafi'ah dan Raden Safi'i atau Raden Pamuk Kecil. Itu semua bersama-sama dengan Sultan Shah melawan Belanda. Bahkan Pangeran Uyut, Raden Hamzah, dan Pangeran Safi'i itu meninggal dalam pertempuran. Jadi menariknya adalah dari sini Pangeran Tabun walaupun tidak menjadi sultan, tetapi anak cucu beliau tetap berkomitmen membantu Sultan Taha dalam rangka melawan Belanda. Dan 3 orang gugur. Pangeran Uyut, kemudian anaknya Raden Hamzah, dan anak Raden Safi'i. Dan terakhir mereka berjuang di daerah Dusun Tua, Lubuk Bengkuang di Bungu. Dan ada makamnya di situ, Raden Hamzah dan Pangeran Safi'i. Jadi ini sebagai contoh bagaimana perjuangan yang tanpa pamrih, ikhlas, berjuang demi negerinya. Bahkan yang heroiknya itu Raden Hamzah sewaktu meninggal tidak bisa melihat anaknya lahir. Jadi istri sedang hamil tua dan itu meninggal dalam gerilya, dan istrinya melahirkan dalam gerilya itu. Dia punya anak satu, Raden Kasim. Dan ada juga makamnya di sekitar sini, Raden Kasim itu. Jadi ini satu gambaran bagaimana totalitas beliau-beliau itu berjuang dalam rangka mempertahankan Jambi dari invasi yang dilakukan oleh Belanda. Terima kasih. Ini batu candi, ya Pak? Kayak batu candi kan? Campur-campur. Campur ya? Ada yang mati, yang besar itu dari batu candi itu, bata candi. Mungkin awalnya batu yang besar kayak candi Raja ini baru. Makam Raden Suryo bin Raden Adi Kesuma yang di seberang tadi kan. Nah, bergelar Pangeran Puspojaya Diningrat. Nah, dan juga masyarakat sini menyebut Raja Pijuan, inilah pemakaman. Kenapa disebut Raja Pijuan? Ya karena di waktu itu dia yang memimpin Pijuan. di Pijuan sampai untuk kesultanan juga dia yang memimpin. Waktu Sampai dia, tahun berapa itu? Nah, ini terakhir di abad 18 lah terakhir dia Pak. Terakhir 8 tahun itu saya lupa kan. Jadi Raja Pijuan ini punya anak siapa aja? Siapa? Punya anak siapa aja ini? Jadi Raja Pijuan punya anak, itu anaknya Raden Abdullah Kartawijaya. Nah itulah Raden Oyot yang tempatnya sana tadi. Ini anak dari Pangeran Tabun itu. Nah, Ini anak Pangeran Tabun. iya, ini anak Pangeran Tabun. Raden Suryo. Raden Suryo punya anak lagi, Raden Abdullah Kartawijaya. Raden Oyot. Yeah, yeah. Raden Oyot punya anak lagi, Raden Ahmad, Raden Hamzah, Raden Safi'i, Ratu Mas Rafi'ah. Rafi'ah. Jadi inilah pemakaman yang disebutkan Raja Pijuan lah. Memang dari dulu seperti itu batu-batunya, nisan ini. Nisan dari dulu memang seperti inilah. Seperti inilah. Kalau batanya itu? Batu bata itu tetap macam itulah.
Cuman ini baru saya bikin. Oh, kalau keramiknya baru. Tahun. Kalau batanya dari dulu memang disimpan ada bata itu. Iya, itu batanya. Yang lebar. Mirip-mirip struktur bata candi ini. Benar, nggak salah. Itu boleh diperiksa sampai ke dalam, pondasinya tetap itu. Oh. Di zaman terakhir di buyut saya, ini dulu Pak, setelah dia meninggal, ini dirubah oleh datuk saya nih Pak. Ini dibikinin ini. Oh, genteng dulu, pakai Pak. atap ya. Atap itu yang dibangun saya itu Pak. Masih sering diziarahi lah keturunannya ya. Ziarah itu Pak. Tuh. Jadi di bawah ini masih bata-bata besar ya, seperti Masih. bata candi ya. Masih struktur bata candi. Ya, harapan saya kepada pemerintah karena dari datuk saya, nenek saya, buyut saya, ini pejuang semua Pak. Jadi harapan saya dari pemerintah supaya tolong diperhatikan. Apanya yang harus diperhatikan ini? Ya lokasi sini Pak. Dikembangkan menjadi Iya. kawasan cagar budaya. Itu maksud saya. Untuk menyelamatkan kawasan Ya. ini dari gangguan, Dari gangguan-gangguan aktivitas industri segala macam perkebunan ya. perkebunan ya Pak. Seperti tempat tadi kan. Seperti tadi gitu kan. Ya. Sudah mendekati perkebunan swasta. Yang akhirnya bisa hilang ini jejak sejarah. Sejarah ini. Itu saja harapannya. Iya, itu aja harapan Pak. Karena ini peninggalan sejarah Pak. Iya, ditetapkan sebagai kawasan Suaka Purbakala. Ya. Kenapa? Karena saya tahu persis, saya anak keturunannya Pak. Nah, Iya. Jadi perjuangan Raden Suryo ini istilahnya dia mengorbankan anak sendiri, mengorbankan cucu sendiri. Terakhir anak dia yang terakhir Pak. Iya, iya. Dibunuh oleh Salva Belanda. Disitulah dia punya tekad, Belanda harus dihabisi, Belanda harus diusir. Iya, iya. Nah sampai terakhir cucu dia korban Pak. Jadi dari keturunan Raden Suryo ini pejuang semua Pak. Iya, iya. Ya. Makanya disebut juga Rajo Pijoan. Nah, karena Raja Pijon ya Pak, wilayah sini memang wilayah dia Pak. Dia yang menguasai Pak. Jadi istilahnya yang disebut Raja Pijon seluruh Pijon. Jadi di waktu itu zaman-zaman dia ini Pak, ini kan banyak istilah daerah-daerah. Ada yang daerah di sini, adapun daerah dari mana-mana itu. Jadi kalau di waktu pemimpin dari Raden Suryo, jadi kalau ada masalah, seluruh masyarakat datang masuk Pijoan, itu minta perlindungan sama dia, itu dilindungi Pak. Itu tidak ada satupun dari tempat-tempat lain yang berani mengganggu masuk Pijoan. Iya, makanya disebut Rajo Pijoan. Makanya disebut Raja Pijoan. Bukan dia punya kerajaan di sini, bukan ya? Iya. Menguasai wilayah. Wilayah dikuasai. Penguasai dia wilayah. punya kerajaan di sini Pak. Iya, oh. Karena bapaknya tadi itu Sultan tadi. Iya, Daerah iya. Sultan bapak dia. Pengeran Nadi Kusuma tadi. Iya. Anak masuk Badarudin, anak Sultan Ahmad Zainuddin. Iya, iya. Itu. Oke, makasih. Iya.